Umum ya? Jurnalistik aja. Oh, jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Pagi. Perkenalkan, kami dari kampus Universitas Taskia Sentul. Nama kami, saya Mega Tusya Kuntum Pekerti dan rekan saya Siti Raihana. Juga rekan kami nama Celia Juliana Fariska dan Siti Amalia. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada kakak udah ngasih waktunya, Kesempatan dan waktu kami untuk bisa ada di sini. Sebelumnya kakak, nama kakak siapa ya Kak? Boleh? Nama asli saya itu Karsa gitu. Karsa. Ya, kalau nama panggilannya Idan di sini. jauh ya. Makanya. Lalu dibagi anak-anak kantor gitu Idan aja gitu biar gampang gitu. Kalau Karsa kan Karsa susah dipanggilnya. Banyak sa di sini soalnya. Jadi Idan aja yang enggak. Sebagai posisi Operator siaran namanya. Operator siaran Mega Suara ya? Iya. Sudah sini 3 tahun lebih. sebenarnya kami izin untuk mewawancarai kakak sedikit tentang materi jurnalistik gitu. Karena kakak sebagai operator, maka kami akan menanyakan seputar itu gitu. Yang pertanyaan pertama, bagaimana tugas utama kakak sebagai operator radio di Mega Suara Radio? Tugas utama seorang operator itu adalah menyiapkan lagu, terus nyalain pemancar yang buat ngeluasin gitu, terus nyalain komputer, AC, komputer WhatsApp nih namanya. Bagaimana cara kakak untuk memilih lagu-lagu yang akan diputar di radio? Kalau lagu itu sebenarnya udah ada MD-nya, musik director gitu. Kayak kita tinggal input log namanya. Kalau misalnya ada yang kurang baru kita tambahin lagu. Penyiar nih misalnya pengen dengerin lagu yang semangat dong gitu, nah baru kita yang nyari lagu semangat. Coba cari lagu yang sedih dong kata penyiar, baru kita cari lagu yang sedih gitu. Untuk tugas mengatur jadwal siaran itu ada kewenangan nggak Kak? Kalau untuk jadwal saya nggak ada kewenangan, itu pure dari manajemen program radio. Itu kan biasa ada 2, manajemen program radio sama TV. Kegiatan yang kakak lakukan saat siaran berlangsung itu apa? Kalau pas penyiar lagi on air namanya, itu saya memastikan kalau suara penyiar itu terdengar dengan baik gitu lewat feeder gitu. Kalau misalnya kurang baik nih suaranya, naikin feeder dikit. Atau misalnya penyiar mau jadang set out ya itu lagunya, jadi kita harus mastiin kalau lagunya tuh hilang habis tapi dengan pelan-pelan gitu, biar ya semua yang tiba-tiba mati. Yang terakhir, gimana cara kakak untuk menangani permintaan lagu-lagu dari audiens? Kalau request lagu itu tuh ada program khususnya. Misalnya kalau malam itu ada Satu Lampa namanya, kumpulan tembang lagu lama, sama Goca-Goci itu dangdut, sama satu lagi yang saya operatorin sendiri itu Black Night atau rock. Nah kalau rock soal request itu tergantung tersedianya lagu. Kalau misalnya pengen denger lagu Scorpion misalnya UNI, kalau ada diterin. Kalau nggak ada kita chat audiensnya, nggak ada nih apa. Jadi dari jam 5 sampai jam 11 malam itu nggak boleh lagu double, satu artis satu lagu. Kalau nama penyiarnya siapa Kak?
Oh banyak. Kalau yang nanti siang itu namanya Baruri. Baruri. Iya Baruri. Itu penyiar senior yang dari awal MGSD itu udah ada. Satu hari itu ada berapa penyiar? Satu hari program mungkin ada 1, 2, 3, 4, 6 sampai 7 program. Satu hari itu weekday ya. Kalau weekend itu cuma satu doang, weekday. Full day on weekend doang. Kalau Sabtu Minggu. Full day on weekend programnya. Tuh, jadi full day on weekend itu nyiapin lagu-lagu barat sama Indonesia doang. Kalau hari Senin itu paginya ada Bogor Bicara tentang berita-berita Bogor lah gitu, terbaru. Terus siangnya ada Megaria, Mega Suara Rest Area, jadi kayak masa tenang siang itu ada Indo Fresh Music gitu, lagu-lagu yang fresh tahun 2025 gitu. Kalau siangnya itu Ketumbiri, kabar terbaru sehari-hari, berkabar tentang perfilman gitu-gitu. Terus malamnya ada Satu Lampa tadi, yang lagu lama sama dangdut paling malam tuh. Yang request tuh yang tadi yang ketiga, yang ada 3 program, Satu Lampa, Goca-Goci sama Black Night. Kalau Black Night itu setiap hari Jumat doang. Kalau yang tadi sebutin di awal itu Senin sampai Kamis. Gitu. Kita cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Kak Idan atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu juga. Silakan lanjutkan tugasnya. Kita izin Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Sampai kalau udah ada di sini sama. Jadi kita ada 5 pertanyaan ya Ibu. Mudah-mudahan ke jawab ya. Ibu sebagai penyiar itu bagaimana beradaptasi dengan tuntutan kerja multi platform seperti harus aktif di radio, sekaligus di media sosial secara cepat dan multistalking. Oke. Beradaptasi. Iya. Sesuai dengan SOP yang berlaku di sini, jadi saya mengikuti SOP kebetulan dari dulu memang sudah disiplin ya, jadi tidak terlalu memberatkan untuk saya sih sebenarnya. Untuk semuanya saya jalanin, medsos saya jalan, siaran jalan, dan di tempat lain pun saya kerja jalan gitu loh. Jadi semuanya saya cover semua, karena awalnya sih karena kedisiplinan itu yang sudah terbentuk, jadi untuk saya semua nggak jadi beban. Awalnya sih karena disiplin, jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang yang memberatkan bagi orang. Untuk saya enggak. Yang kedua tuh Bu, pertanyaannya kalau soal produksi konten ya Bu ya, kayak sebenarnya alur kerjanya tuh kayak apa sih Bu? Yang awal-awalnya tuh harus gimana dulu, kayak diskusi dulu sama tim redaksi pastinya Bu ya, dari awal-awalnya terus mulai nentuin topiknya gimana, terus nyusun konsepnya sampai ke cek akhir sebelum tayangnya itu prosesnya gimana Bu? Ini ya masalah konten kreatornya itu ya, konten. Biasanya sih kita diskusi dulu sama manajer kita ya, manajer produksi. Setelah ditentukan temanya seperti apa dan perannya di situ sebagai apa, kan harus ada peran juga ya di situ. Dan yang penting tidak mengandung sara aja, sara, pornografi dan hal-hal yang berbau politik kan nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nyimpang dari ketentuannya. Asal-asal ya Bu ya. Jangan asal. Semua radio sih sepertinya, tapi ada beberapa radio yang agak sedikit kita nggak tahu juga ya, karena ada beberapa yang suka konyol kan kalau kita dengerin di radio kan, karena mereka tidak punya basic. Kita nggak boleh itu semua. Misalnya sekarang lagi Palestina, itu kita nggak boleh bahas, karena kita radio komersial plus juga hiburan. Jadi tidak boleh agak menjorok ke sana. Menyinggung ya Bu ya. Udah menyinggung, kita nggak tahu pembahasannya nantinya, jalan keluarnya apa. Yang ketiga ya Bu, menurut Ibu apa sih tantangan SDM terbesar di era jurnalistik multiplatform ini untuk dunia radio, terutama dalam mengelola berbagai platform sekaligus? Tantangan terbesar ya. Karena kan kalau orang lama kan nggak jago ini juga ya, nggak jago digital ya sebenarnya ya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Mau nggak mau kita harus belajar lagi, yang tua belajar ke yang muda gitu ya. Karena kan banyak juga yang nggak ngerti kan. Bahkan ada beberapa orang juga yang udah siaran lama tapi nggak untuk digital ini nggak kurang mampu gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita sekarang yang tuanya ini nih, yang sudah berumur ini harus belajar lagi ke yang muda-muda. Tantangannya sih itu sebenarnya ya,
Karena kan beda ya, pembelajarannya beda, sekarang lebih canggih lagi. Dari medsos aja udah canggih, segala macam ada di situ kan. Tapi yang pasti itu aja, belajar kita tantangannya agak sedikit ini sih sebenarnya. Kalau kita nggak ngikutin, kita nggak mau, otomatis kita nggak bisa juga. Tertinggal jauh. Ya, tapi karena saya ngikutin apa yang sudah dianjurkan, disarankan, makanya saya nggak terlalu ketinggalan banget. Tantangannya itu aja sih, harus belajar lagi, belajar lebih inilah biar nggak ketinggalan. Intinya yang tadi bilang harus banyak belajar dari yang senior belajar ke yang junior sebenarnya kalau untuk teknologi ya, karena kan seniornya nggak semua jago juga. Anak sekarang jago-jago gini sih, jadi itu mengikuti perkembangan zaman aja. Lanjut ke yang pertanyaan keempat, kalau di radio tempat ibu nih yang sekarang nih, hal-hal kayak kondisi ekonomi terus juga kepentingan media itu ada pengaruhnya nggak sih Bu ke pilihan topik sama ke cara ibu nyampein berita gitu? Ada pengaruhnya nggak? Nggak terlalu ini kan, kita nggak boleh ngomongin pribadi kalau di media di siaran. Iya kayak tadi kembali lagi Bu ya tadi apa namanya peraturannya Bu ya, sesuai dengan SOP yang berlaku aja sebenarnya. Nah kalau masalah ekonomi, kita ngomongin ekonomi secara global. Jadi Indonesia misalnya kurs rupiah tuh berapa gitu loh, dan harga ini naik nih, harga sembako menjelang Nataru nih naik. Itu jadi secara global. Kalau ekonomi secara pribadi kita nggak boleh diungkapkan di udara gitu. Kalau bercanda-bercanda dikit sih masih bisa ngeles kalau ada teman tandemnya, tapi kalau nggak ada temannya nggak bisa juga. Kita aduh lagi nggak punya uang nih gue, nggak gitu juga, nggak bisa itu diceritain semua. Masalah pribadi juga nggak bisa diceritain gitu, kecuali ada yang datang nanya kita anak berapa, bisa ditanya. Jadi intinya SOP semuanya. Ekonomi itu secara global, karena kan kamu tahu kan Liputan 6 itu ada berita ekonomi, semua media cetak itu ada liputan tentang ekonomi, itu kita ngambil beritanya dari situ, nggak masalah pribadi gitu. Jadi semua berdasarkan media juga kita sampaikan dengan gaya kita. Terakhir ya Ibu, pertanyaan terakhir, bagaimana radio menjaga etika jurnalistik, contohnya tuh kayak akurasi, verifikasi, dan menjaga kepercayaan audiens sendiri di tengah tekanan kecepatan informasi dan tingginya pengaruh media sosial di zaman sekarang. Menjaganya ya tetap baik-baik aja di media sosial, sebenarnya bersikap bijaksana aja dalam menyampaikan informasi ya. Kita pilih-pilih juga, tidak asal bicara aja. Yang penting mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mengendalikan segala sesuatu, disaring dulu sebelum disampaikan ke audiens. Kita konfirmasi dulu dengan manajer kita, ini boleh nggak dibacain, ini boleh nggak disampaikan. Kalau setidaknya itu tidak boleh, kita juga diem. Jadi menghadapi semuanya kita koordinasi dulu deh sama manajernya. Ya kalau berita ini agak nyerempet gini nih, boleh nggak? Kalau kata dia nggak usah, nggak perlu, jangan ya, cari bahaya. Itu kan harus disaring semua berita yang ada, jadi nggak asal ambil. Saring dulu sebelum di-share, ya, belum di-sharing. Saring dulu sebelum di-share, koordinasi dengan manajer produksi siar, apakah boleh atau enggak. Ya kalau udah dinyatakan oke, kita siarkan. Kalau kita ngasih tips ke orang, tidak pakai langsung sasaran, misalnya tips berkendara, nggak gitu. Jadi hati-hati yang lagi di jalan, jangan sampai meleng. Oh iya nih ada tips juga nih, jadi nggak langsung sasaran gitu loh. Kita improve dulu kemana gitu. Kan ada ya prakteknya ya? Kalau ada. Tetap yang namanya broadcaster pegang itu nggak boleh ngomongin yang tadi saya bilang sara, pornografi sama politik. Itu pegang aja itu untuk kalian bahan. Siapa tahu kalian jadi news anchor nantinya, kita nggak tahu. Udah mungkin segitu aja ya Bu.